Kemsik sesi 3. Alhamdulillah ini sudah minggu ketiga kita melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Baik, selamat siang Pak Edwin. Selamat bergabung di Fakultas Pendidikan Psikologi. Kemudian selamat siang juga Prof. Yufi, Ibu Dekan. Terima kasih. Ya, kegiatan hari ini insya Allah akan dipandu oleh Pak Herdian Maulana selaku moderator. Untuk menghemat waktu, kita langsung serahkan ke moderator kita hari ini, Bapak Herdian Maulana. Silakan Pak Herdian. Terima kasih Bu Santi, Bu Zarin, Bu Dekan, mohon izin memulai. Ya, silakan. Mungkin ada sambutan atau enggak, apa langsung? Ya, kata sambutan dari Bu Dekan terlebih dahulu. Silakan Bu Yufi, ada sambutan Bu. Ya, terima kasih Pak Herdian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini senang sekali ya ketemu dengan Pak Erwin. Ini langsung editornya. Terima kasih ya Pak menyempatkan waktu untuk meeting dengan dosen di Fakultas Pendidikan Psikologi. Mohon sharingnya, semoga harapan saya ini banyak yang menulis di dalam jurnal begitu Pak Edwin. Permasalahannya, jadi supaya semangat menulis. Nah ini yang utamanya. Walaupun beberapa juga ada yang sudah produktif bagus, tetapi saya harapkan bisa seluruh dosen bisa sampai 2 artikel lah minimal di Scopus begitu setiap tahun, atau di mungkin yang lebih di UOS dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak memberi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yufiarti, Bu Dekan. Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke sesi ketiga atau sesi terakhir Kemsik yang diadakan oleh program studi psikologi. Jadi tujuan kegiatan ini adalah membantu dan sekaligus memfasilitasi Bapak Ibu kita semua untuk lebih produktif, meneliti dan kemudian menulis gitu. Dan kami menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi kita semua. Pada siang hari ini kita kehadiran Mas Edwin Adrianta Surijah yang akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana menulis artikel yang baik gitu ya. Secara khusus nanti akan juga dibahas tentang bagaimana mempersiapkan bagian metode penelitian, kemudian discussion dan nanti penutup. Mungkin sedikit saya memperkenalkan narasumber kita dengan membacakan CV beliau. Beliau saat ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Dianapura di Bali. Beliau juga menjadi psikolog klinis di Lembaga Layanan Psikologi Terpadu di universitasnya. Kemudian selain itu beliau juga sekarang adalah editor in chief Anima Indonesian Psychological Journal yang diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa Anima adalah salah satu jurnal psikologi paling tua di Indonesia dan memang memiliki peringkat Sinta 2 ya, dengan beberapa jurnal psikologi lain di kampus UGM, UI gitu ya, sampai kemudian hari ini. Kemudian pendidikan beliau lulus dari Universitas Surabaya, sarjana psikologi, melanjutkan S2 di bidang magister profesi psikologi klinis di Unair, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saat ini sedang menempuh PhD di School of Psychology and Counseling di QUT. Beberapa publikasi beliau banyak di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Salah satunya yang terbaru di jurnal Makara Human Behavior Studies Indonesia tentang 5 Love Language Scale Factor Analysis, dan juga ada jurnal di Anima. Mungkin itu
secara singkat, nanti bisa kita sambil lebih mendalam dengan Pak Edwin. Baik, tanpa berpanjang lebar, Pak Edwin, saya serahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herdi. Kalau misalnya nanti suara saya tiba-tiba nggak kedengeran atau slide-nya nggak kebaca, monggo langsung diberitahu ya. Karena saya punya banyak pengalaman yang kurang baik dengan Zoom meeting ini. Gitu. Okay. Sip. Oke. Mas Herdi bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Bisa, Mas. Saya, oke. Sip, saya mulai kalau gitu. Ya, mohon maaf karena kalau tadi di awal sempat tunggu-menunggu, entah mengapa saya ini punya jodoh yang kurang baik dengan teknologi, sehingga ada begitu banyak kendala. Mungkin Mas Herdi yang berkenalan dengan saya sudah tahu betapa saya berusaha prevent problem-problem seperti ini karena selalu aja muncul kendala-kendala yang berkaitan dengan teknologi. Nah, selamat siang atau selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dari Universitas Jakarta, Fakultas Pendidikan Psikologi. Senang sekali saya diberi kesempatan pada hari ini berbicara dalam posisi saya sebagai orang yang diminta membantu Anima, Jurnal Psikologi Indonesia, untuk terbit secara berkala. Tadi juga disampaikan, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah memiliki pengalaman berpublikasi di Anima atau mungkin pernah mendengar nama Anima. Begitu. Saya diminta membantu itu sejak 2019 kalau nggak salah, sekitar beberapa bulan setelah Prof. Hari, salah satu pendiri, bukan salah satu ya, pendirinya Anima, Jurnal Psikologi Indonesia berpulang. Lalu kemudian saya diminta untuk membantu meneruskan proses penerbitan di Anima tersebut. Nah, kemudian saya juga berkenalan dengan Mas Herdi. Kebetulan kami sempat bertemu di Australia pada waktu itu, pada waktu Mas Herdi menyelesaikan pendidikannya di sana. Saya juga meneruskan tongkat estafet. Saya ini sebenarnya bawahannya Mas Herdi di sana, gitu ya. Nah, kemudian Mas Herdi menghubungi saya, bisakah saya kemudian ikut terlibat di acara Kemsik yang ketiga ini, begitu. Nah, dalam materi kita hari ini berkaitan dengan tulis-menulis, judul yang diberikan dari UNJ atau yang permintaan dari UNJ itu adalah bagaimana sih wrapping up our manuscript, bagaimana membungkus, mengemas manuskrip kita supaya bisa dipublikasikan. Nah, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan, saya akan membicarakan materi hari ini dari kacamata saya sebagai editor. Nah, kalau dibilang jawaban singkatnya sebenarnya dari materinya Pak Bambang, kemudian minggu lalu materinya Pak Karel, begitu ya. Pak Karel bicara tentang bagaimana menulis introduction yang bagus. Sebenarnya kalau kita baca laporan hasil penelitian suatu artikel jurnal supaya dia itu publish ready, supaya dia bisa diterima di suatu jurnal, itu berarti kita harus menjadi seorang penulis cerita yang baik. Gitu. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita mengutarakan cerita kita, bagaimana Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai penulis ilmiah, malah sekarang akan diminta untuk bercerita, bagaimana membuat cerita yang baik. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, sama yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan berangkat dari kajian yang sangat pragmatis sekali. Jadi, apa sih yang pertama kali dilihat oleh seorang editor ketika menerima suatu artikel masuk ke dapur redaksi. Kemudian, dalam konteks penelitian kita pada hari ini juga, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat penelitian yang dilakukan bersama mahasiswa. Jadi saya tidak akan berbicara tentang penelitian yang sifatnya besar, yang skala nasional, skala yang dilakukan oleh konsorsium misalnya. Tapi penelitian sehari-hari yang kita lakukan bersama mahasiswa, misalnya melalui skripsi atau tesis dari mahasiswa. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu saat ini di depan laptop, kemudian
memiliki skripsinya mahasiswa yang ada di dalam laptop tersebut, mungkin pada waktu bimbingan ada filenya, boleh dibuka. Supaya pada hari ini kita bisa melangkah bersama-sama, kita mencermati, bisa nggak ya tulisan mahasiswa ini diolah kemudian terbit di jurnal yang bereputasi, begitu. Nah, kenapa saya berangkat dari penelitian yang dilakukan bersama mahasiswa? Karena pertama, kemarin saya barusan diskusi dengan teman-teman yang di Australia, begitu ya. Ada Profesor Griffith dari Nottingham University, dia itu menerbitkan 2 paper setiap hari. Kalau nggak salah total itu sudah berapa belas ribu ya, puluhan ribu paper total itu ya yang sudah diterbitkan oleh Profesor Griffith itu. Kemudian kita semua pada ngomong, kemudian pada gibah, pada julid gitu ya. Kalau Profesor Griffith itu bisa menerbitin 2 paper karena nggak banyak tugas administrasi. Dia mungkin nggak harus tugas mengasuh anak begitu. Nah, kita sebagai dosen di Indonesia punya begitu banyak tugas, begitu banyak kesulitan administratif, belum lagi tugas domestik, harus balancing work-life situation gitu ya. Sehingga kemudian mau menulis, mau melakukan penelitian, apalagi yang sifatnya itu misalnya hibah dari pemerintah, itu bisa menjadi tugas yang sangat challenging. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat hari ini, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa nggak ya diterbitin di jurnal yang sifatnya Sinta 2. Gitu. Nah, kemudian ketika kita bicarakan dalam hal publikasi, seringkali juga kendala yang dilalui itu adalah bagaimana sih mau menerbitkan skripsinya mahasiswa dari bab 1 sampai dengan bab 5 itu kemudian dikondens dijadikan suatu artikel jurnal gitu yang ada batasan halamannya, ada batasan kata-katanya. Rumit juga begitu ya bagaimana mau mengatasi hal tersebut. Kemarin saya mencermati dengan teman-teman Anima, ada jurnal yang terakreditasi Sinta 1, jurnal Kesmas. Itu tiap halaman itu harus satu artikel itu hanya boleh 7 halaman. Bayangkan skripsi mahasiswa dari ratusan halaman harus jadi 7 halaman. Kalau nambah 1 halaman itu dikenakan biaya $50 kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mau mengemas itu? Nah, oleh karena itu, saya kira Bapak Ibu juga ketika kita selama 1 jam, 2 jam ke depan harus punya paradigma yang sama. Kita bicarakan konteks artikel jurnal ini bukan lagi konteks bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 5, tapi konteksnya itu adalah IMRAD. Introduction, Methods, Result, and Discussion. Gitu ya. Jadi artikel itu harus diatur lewat Introduction, Methods, Result, and Discussion. Nah, nanti kita ya. Slide show-nya nggak jalan tapi Mas, itu cuma hanya... Slide show-nya nggak jalan? Ya, jadi dari tadi hanya cover depan aja. Boleh di cover depan aja. Ini mungkin dipindah ke share screen yang slideshow mungkin. Maaf. Oke. Terima kasih Mas. Kemungkinan itu adalah kayak gini, kelihatankah? Iya, tapi itu nggak jalan nih. Apa saya? Ya itu jalan. Bisa dibikin slideshow? Sudah pindah. Dibikin slideshow. Kalau gini kelihatankah? Kelihatan sih. Sudah terlihat Mas. Tapi nggak full Mas. Oke. Saya akan coba dengan PDF versionnya. Ini saya selalu mengalami hal yang seperti ini. Oke. Ya. Jadi sambil menunggu, saya lanjutkan lagi bahwa kita akan bicarakan bukan dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 5, tapi kita akan bicarakan dari Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Gitu. Nah, salah satu kesulitan yang sering kali kemudian kita temui adalah ketika dilihat dalam bentuk IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, bab 2-nya tidak ada. Nah, bagaimana kemudian kita mau menempatkan bab 2 tersebut? Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan coba share yang lain ke PDF. Kalau begini kelihatan nggak, Mas Ardi? Ya, kelihatan Mas.
Terlihat. Kelihatan ya? Oke, mari kita berharap semoga yang ini kali ini bisa lancar ya. Oke, terima kasih sudah diberitahu. Nah, kemudian outcome hari ini dari presentasi kita hari ini adalah yang pertama adalah Bapak Ibu mendapatkan suatu pengetahuan yang baru tentang apa sih manuskrip atau tulisan yang kira-kira sudah dianggap ready nih oleh suatu editor. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki manuskrip skripsi mahasiswa gitu ya, yang saat ini sekarang ada di tangan, nah supaya bisa kita edit bersama-sama hari ini, jadi kita sudah punya paling tidak ada paper yang kita proyeksikan untuk bisa diterbitkan, begitu. Oke, nah ketika suatu artikel masuk di dapur redaksi, gitu ya, hal pertama yang kemudian dilihat oleh suatu editor itu adalah judul artikelnya. Gitu. Nah, jadi kita akan melihat apakah judul artikel ini cocok nggak dengan yang namanya aim and scope-nya Anima. Apakah judul artikel ini berbau psikologi atau tidak. Apakah judul artikel ini kemudian tidak sesuai, sehingga dari awal, dari segi judul, kemudian kita akan buang saja, gitu ya, artikelnya tidak bisa lanjut karena memang dari awal tidak kelihatan sesuai dengan aim dan scope suatu jurnal tersebut. Gitu. Nah, dari vignette yang saya tampilkan ini, semoga Bapak Ibu bisa melihat ya, tentang judul artikel. Ini ada suatu judul artikel yang seringkali kita temui, gitu ya. Peran dukungan sosial terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri di Bali. Nah, ini judul artikelnya, artikel fiktif yang saya buat, jadi boleh kita kritik dengan sesuka hati, gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang melihat kalau misalnya Bapak Ibu ada artikel yang sudah pernah Bapak Ibu publikasikan, atau kemudian Bapak Ibu melihat artikelnya mahasiswa, kemudian bagaimana judulnya, begitu. Nah, kalau kita googling atau kita ikut kelas menulis, rata-rata mereka akan selalu bilang bahwa atau kita pergi ke websitenya Anima, gitu, atau websitenya Makara, atau websitenya jurnal-jurnal lain, mereka akan selalu bilang bahwa judul itu hanya boleh 12 sampai dengan 16 kata, tidak boleh terlalu panjang. Nah, tapi gimana ya supaya caranya judul ini kemudian bisa dibuat menarik perhatiannya editor tersebut, begitu. Nah, dalam kacamata saya, judul seperti ini, ya, peran dukungan sosial terhadap kepuasan pernikahan, itu ada judul yang sangat generik, yang bahwa judul ini tidak menunjukkan suatu kebaruan. Judul ini tidak menunjukkan sesuatu yang membuat, oh kalau ini diterbitkan di Anima, ada sesuatu yang bisa membuat pembaca-pembaca itu tertarik untuk pergi ke jurnal Anima, ke websitenya Anima untuk membaca artikel ini. Ini adalah judul yang sangat aman, begitu. Nah, ketika kita bicara tentang judul artikel, sebenarnya ada hal yang penting, lebih penting selain cuma memenuhi 12 sampai 16 kata, yaitu pertama judul artikel harus menarik, kemudian catchy, gitu ya. Itu menurut saya adalah satu tips yang jarang disampaikan, bahwa kalau kita membuat judul itu harus berani, harus catchy. Catchy itu benar-benar punya daya tarik, gitu ya, mengundang orang untuk mengklik lebih lanjut. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah judul artikel tersebut harus berani menjelaskan temuan penelitian. Begitu. Dan yang terakhir, ini yang sangat generik yang disampaikan berkali-kali, bahwa judul itu sebaiknya adalah singkat dan padat. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang judul yang catchy, itu seperti apa ya? Itu memang susah gitu ya, kita mau menggunakan indikator tersebut. Nah, tapi coba kita lihat bagaimana judul artikel di luar negeri membungkus temuannya itu dengan sangat catchy, begitu. Nah, contohnya begini. Ini adalah artikel yang diterbitkan di Current Opinion in Microbiology. Kalau Bapak Ibu penggemarnya Harry Potter, mungkin pernah nonton filmnya yang berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nah, ini ada artikel yang diberi judul Fantastic Yeast and Where to Find Them, the Hidden Diversity of Dimorphic Fungal Pathogens. Jadi penulisnya, si Caballero Van Dyke ini menggunakan judul film itu sebagai suatu pun, gitu ya. Terus judul film digunakan sebagai judul artikel ini.
Jadi ragi yang fantastik dan bagaimana menemukan ragi tersebut gitu. Nah, ini adalah judul yang sangat catchy gitu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu melihat apakah tulisan judulnya mahasiswa atau penelitiannya Bapak Ibu sudah ada yang se-catchy ini gitu ya. Karena penelitian saya berkaitan dengan love and relationship, gampang banget gitu ya. Saya tinggal lihat judul sinetron, cari yang menarik, bisa dijadikan judul gitu. Nah, contoh yang lain gitu ya. Misalnya, ini mohon maaf contohnya agak-agak kasar gitu ya. Ada, ini diterbitkan di jurnal sosiologi gitu ya. Mereka memberi judul artikelnya Fuck Nuance. Gitu. Jadi benar-benar pakai kata umpatan di sana. Gitu. Ada F-words-nya. Nah, ini penulisnya ada Kieran Haley. Nah, dia bilang nuance is not a good virtue of good sociological theory. Nah, benar-benar bagaimana sih judul ini mengundang seseorang untuk tertarik gitu. Wih, ada apa nih ya kok sampai ada kata F-word di dalam si artikelnya si Haley ini gitu. Nah, kalau tadi saya sampaikan juga bahwa judul itu harus menyampaikan hasil penelitian. Nah, bahwa dari judul ini juga menunjukkan bahwa si Kieran Haley ini tidak setuju dengan penggunaan nuance dalam penyusunan teori sosiologi. Nah, jadi dia menyampaikan hasilnya dia, pandangannya dia terhadap isu yang dibahas itu. Nah, dari dua judul tersebut, ini kira-kira ada judul yang sangat catchy. Nah, tapi bukan berarti saya kemudian mengundang Bapak Ibu untuk menggunakan kata umpatan di dalam judul artikel gitu ya, tapi ini adalah contoh-contoh yang sangat ekstrim. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Coba sekali lagi kita lihat penelitian kita, coba kita lihat penelitian mahasiswa-mahasiswa bimbingan kita, gitu ya. Gimana sih judul yang biasanya muncul? Nah, misalnya gitu ya, saya tidak tahu apakah ini terjadi di UNJ, tapi terhadap mahasiswa saya kadang judul yang muncul adalah hubungan antara strategi regulasi emosi dan tingkat konflik suami istri. Nah, judul seperti ini sangat generik. Ini yang kemudian tadi saya bilang, kalau misalnya saya sebagai editor ketemu dengan judul ini, mungkin saya akan tunda dulu melihat artikel ini. Saya akan lihat artikel lain yang judulnya lebih catchy tadi, artikelnya lebih menarik tadi. Nah, coba Bapak Ibu sekarang pikirkan, kalau kita bertemu dengan judul seperti ini, bagaimana ya kita mau meningkatkan kemenarikannya? Bagaimana kita mau meningkatkan informasi dari judul tersebut. Nah, biasanya yang paling dasar sekali yang bisa kita lakukan adalah kita tunjukkan hasil dari penelitian tersebut di dalam judul. Ketika kita bicara hubungan antara strategi regulasi emosi dan tingkat konflik suami istri, pembaca tidak langsung tahu gitu ya, ada hubungan atau tidak. Hubungannya positif atau hubungannya negatif. Nah, oleh karena itu, paling tidak sekurang-kurangnya judul itu berisi informasi. Misalnya kita ubah menjadi strategi regulasi emosi menurunkan tingkat konflik suami istri. Nah, jadi tanpa perlu kita baca abstrak, kemudian kita langsung tahu gitu ya, bahwa oh, ini loh temuannya, ini loh hasilnya. Dan ini juga akan membantu Bapak Ibu ketika menulis bab 1. Seringkali kita berusaha mencari artikel yang bisa mendukung cerita kita di bab 1 tersebut, di bab introduction tersebut. Nah, judul-judul yang dengan jelas menunjukkan isi dari artikel tersebut itu akan meningkatkan kita untuk semakin mengklik membaca si artikel tadi. Gitu. Nah, coba Bapak Ibu bisa melihat judul yang sudah dimiliki, kemudian bisa diberi komentar, bisa diberi coretan di sana. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki judul tersebut. Nah, setelah judul, biasanya di bawah judul itu kemudian ada abstrak. Ini juga elemen yang sangat penting. Gitu ya. Kita bicara tentang abstrak. Nah, setelah judul, kita masuk abstrak, kembali. Kalau kita bicara tentang panduan bagi penulis di websitenya Anima, di websitenya jurnal-jurnal, mereka pasti punya gitu ya. Oh, abstrak itu harus 200 kata, tidak boleh kepanjangan. Kalau kita googling cara membuat abstrak yang bagus, mereka punya ya indikatornya, apa saja yang harus disampaikan. Nah, tapi entah mengapa buat saya, ketika kita sudah tahu nih harus menyampaikan apa saja, begitu kita di depan laptop mau ngetik abstraknya,
wah kok kemudian mengalami jalan buntu ya. Nah, coba kita lihat di vignette berikut ini, vignette abstrak yang tadi, kembali ini abstrak palsu, abstrak fiktif, boleh dikomentari sesukanya gitu ya, karena ini saya yang buat gitu. Nah, kita biasanya, coba Bapak Ibu lihat juga abstrak dari tulisannya teman-teman mahasiswa gitu ya. Biasanya mereka akan membuka abstrak tersebut dengan kata tujuan dari penelitian ini adalah gitu ya. Jadi diawali dengan tujuannya gitu. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis apa, partisipannya gimana, hasilnya gimana gitu ya. Ini bisa kita lihat gitu ya, ada hasil statistiknya di sini ditunjukkan, B-nya berapa, P-value-nya berapa, oleh karena itu hasilnya membawa dampak seperti apa. Nah, itu adalah umumnya suatu abstrak ditunjukkan di dalam suatu artikel. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kadang indikator-indikator yang dituliskan di website itu tidak terlalu membantu. Nah, saya beruntung menemukan pertanyaan pemandu yang membantu saya untuk menyusun suatu abstrak. Bagi saya, abstrak itu isinya cukup 5 kalimat. Ya. 5 kalimat, mungkin pada beberapa penelitian yang lebih kompleks, ada butuh kalimat tambahan 1-2 kalimat saja. Tapi paling tidak ada 5 kalimat. Gitu ya. Daripada kita menggunakan indikator apa yang harus ada di dalam suatu abstrak, gitu ya, saya sangat terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah di mana posisi artikel ini. Gitu ya. Jadi bukalah abstrak dengan satu kalimat yang menjelaskan di antara penelitian terdahulu tentang kepuasan pernikahan, di antara penelitian terdahulu tentang workplace engagement, di mana sih kebaruannya artikel ini? Kita ceritakan di sana. Yang kedua, mengapa studi ini perlu dilakukan? Kenapa sih studi tentang emotional intelligence ini perlu dilakukan? Mengapa studi tentang work-life balance ini perlu dilakukan? Kalau misalnya kita mengembangkan suatu alat ukur, gitu ya, apakah alat ukur ini sudah pernah diciptakan sebelumnya? Apa kebaruannya alat ukur ini? Nah, dengan menjawab pertanyaan itu saya merasa terbantu untuk membuat suatu abstrak lebih mudah dibandingkan ketika saya harus mengisi sesuai dengan indikator-indikator. Kalimat yang ketiga itu menjawab pertanyaan, bagaimana cara studi ini menjawab research gap. Berarti metodenya disampaikan di sini. Yang keempat, apa temuan dari penelitian ini? Saya kira bagaimana dan apa itu sangat generik ya. Metode, kemudian finding, research finding, temuan dari penelitian ini, itu biasanya selalu dilaporkan dalam abstrak. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah so what. Kalimat terakhir dalam abstrak itu harus bicara tentang so what. Kalau kita ketemu dengan hasil seperti ini, memangnya kenapa? Kalau coping itu menurunkan stres, terus memangnya kenapa? Kalau hasil riset menunjukkan terapi CBT menurunkan depresi, memangnya kenapa? Penelitian lain juga bilang hal yang sama kok. Nah, jadi kita harus tunjukkan so what-nya itu di mana. Begitu. Nah, bagi editor, setelah judul, kemudian abstrak, itu adalah elemen yang sangat penting bagi kita untuk menentukan, wah artikel ini perlu nggak ya dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses review. Begitu. Nah, kalau kita kembali lagi gitu ya ke abstrak yang tadi saya berikan ke dalam contoh, begitu. Dia mengawali abstrak ini dengan tujuan. Nah, ini belum menggambarkan gitu ya, posisi penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian serupa dalam bidang dukungan sosial atau dalam bidang kepuasan pernikahan atau penelitian tentang pernikahan suami istri yang ada di Bali. Nah, kemudian yang mau saya highlight juga itu adalah berkaitan dengan penggunaan notasi statistik. Nah, apakah Bapak Ibu menemukan penelitian mahasiswa yang menggunakan notasi statistik di dalam abstraknya? Beberapa jurnal, kalau nggak salah seperti Frontiers, itu mengizinkan begitu ya, ada angka di dalam abstraknya. Gitu. Nah, tetapi
sebagian besar jurnal yang saya tahu dan juga Anima gitu ya, sepengetahuan kami di antara para editor kayaknya berupaya memiliki abstrak yang minimalis, mudah untuk dibaca dan tidak membuat pembaca itu gentar gitu ya, belum apa-apa sudah disajikan dengan hasil-hasil analisis statistik begitu. Nah, oleh karena itu biasanya kami akan meminta penulis untuk menghapus semua hasil statistik di dalam abstrak tersebut. Jadi kembali lagi ke judul presentasi saya yang di awal bahwa a good story, gitu ya, kita mau menceritakan kisah yang bagus. Nah, kisah yang bagus ini jangan sampai kepotong oleh angka-angka hasil statistik. Sehingga antara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, kita ingin menceritakan suatu cerita yang setara, yang sama bagusnya, begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat kembali di abstraknya Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu pegang, gitu ya. Apakah ada angka di sana? Nah, usulan saya adalah dalam rangka menyiapkan suatu manuskrip, sebaiknya abstrak itu dibuat tanpa angka dari awal, gitu ya. Karena itu akan membantu. Kalau misalnya nanti editor minta ditambahkan hasil statistik, bisa ditambahkan, gitu ya, daripada nanti kemudian kita harus merombaknya dari awal. Karena menurut pengalaman saya sebagian besar jurnal-jurnal itu tidak mengharapkan adanya angka di dalam abstrak karena berkaitan dengan cerita tadi. Begitu. Nah, setelah judul kemudian abstrak, kalau kita mengikuti IMRAT, gitu ya, atau kalau kita mengikuti struktur, kira-kira selanjutnya apa ya, Bapak Ibu? Yang harus kita siapkan, gitu ya, atau apa yang akan editor lihat, begitu. Kalau mengikuti struktur itu harusnya kan introduction. Nah, tetapi kalau kami sebagai editor, bahkan juga sebagai penulis, hal pertama yang kemudian kami lihat dari badan teks itu bukan introduction, bukan pendahuluan, melainkan metode. Gitu ya. Ya, jadi setelah judul, kemudian abstrak, langsung lompat ke metode. Mengapa editor kemudian nggak melihat introduction-nya terlebih dahulu? Nah, kami lompat ke metode karena bagian metode ini adalah bagian yang paling mudah untuk dinilai. Karena sudah ada rumusan bakunya. Apa saja sih hal-hal yang harus ada di dalam suatu penelitian, gitu ya, di dalam metode suatu penelitian. Ada rumusan bakunya. Nah, sehingga kami cenderung untuk begitu judul abstrak, lah judulnya menarik, abstraknya komplit, saya lihat metodenya deh. Nah, kalau metodenya kelihatan koheren, metodenya kelihatan sistematis, atau bahkan saya merasa metodenya kok membingungkan ya, baru saya kemudian akan mundur ke introduction. Nah, sama juga bagi Bapak Ibu yang saat ini mau misalnya mau mengolah tulisan mahasiswa, begitu ya, dari skripsi menjadi artikel yang siap terbit, jangan pernah mengolah itu introduction terlebih dahulu. Introduction itu diolah belakangan. Hal yang pertama diolah itu adalah metode. Karena itu tadi, metode adalah bagian yang paling mudah. Bapak Ibu cukup menguraikan komponen-komponen yang umumnya ada di metode, mulai dari prosedur, instrumen, partisipan, teknik analisis data, kalau ini penelitian kualitatif misalnya paradigma penelitian, triangulasi data, teknik pengumpulan data, gitu ya. Nah, itu ada bagian-bagian yang sudah baku yang tinggal dituliskan rumusannya, begitu. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki payung penelitian, bahwa dari penelitian yang satu dan penelitian yang berikutnya pasti akan pakai alat ukur yang sama, gitu ya. Pakai alat ukur well-being-nya Mas Herdi misalnya. Nah, otomatis metodenya paling tinggal ubah-ubah sedikit, begitu. Nah, oleh karena itu, ubahlah metode, sesuaikan metodenya terlebih dahulu. Nah, caranya gitu ya dalam menyampaikan metode ini dalam kaitannya dengan a good story, menyampaikan cerita yang baik, gitu ya. Prinsip utama kita menulis metode itu adalah kita memberitahu pembaca bagaimana sih cara mereplikasi ulang penelitian ini. Jadi kita harapkan pembaca lain itu bisa mereplikasi, bisa melakukan ulang penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu bagian metode itu harus
sifatnya itu komplit, gitu ya. Komplit memberitahu gimana sih prosedurnya, seperti apa sih partisipannya, seperti apa sih saya mengukurnya, bagaimana saya mewawancara partisipan saya, bagaimana saya menguji coba alat ukur, bagaimana saya memastikan triangulasinya ini, bagaimana saya melakukan teknik analisis data, itu harus dilakukan secara komplit. Nah, berkaitan dengan metode, ada satu elemen dari metode yang ingin saya beri highlight khusus. Nah, ini berkaitan dengan jurnal pengukuran dan penelitian psikologinya UNJ yang dibidani oleh Pak Gugum Gumelar dan kawan-kawan, gitu ya. Nah, di UNJ karena jurnalnya ini kekasannya itu adalah pengukuran psikologi, gitu ya. Nah, itu berarti akan menjadi sangat penting kalau kita memberi perhatian pada bidang pengukuran, gitu ya. Mengapa seperti itu? Yang pertama, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Juneman dari HIMSI, dari BINUS, kalau Bapak Ibu kenal Juneman Abraham, ya. Nah, bilang bahwa jurnal psikologi di Indonesia itu kesulitan mau masuk Sinta 1 karena semuanya itu skupnya terlalu luas, psikologinya itu terlalu umum. Kemudian Pak Baidi di Psikohumaniora berusaha supaya jurnalnya bisa masuk ke Sinta 1, skupnya tentang kesehatan mental. Nah, jurnalnya UNJ itu menurut saya peluangnya kalau mau masuk Sinta 1 itu lebih besar daripada Anima kalau dikelola dengan baik, karena skupnya tuh dari awal dari segi judul aja tuh sudah spesifik bicara tentang pengukuran. Nah, oleh karena itu untuk mendukung jurnalnya UNJ ini bisa ke Sinta 1, academic atmosphere, teman-teman dosen UNJ juga harus paham nih, kalau misalnya kita bicara tentang pengukuran psikologi, apa yang harus ada di dalam manuskrip tersebut. Nah, ini ada 2 contoh dalam vignette tentang instrumen penelitian, gitu ya. Biasanya kalau saya ngelihat artikel yang dikumpulkan ke Anima, mereka tuh akan buat satu section, ya, instrumen pengukuran, kemudian dijelaskan skalanya ini apa saja, kemudian ada paragraf terpisah tentang validitas dan reliabilitasnya, gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tentang instrumen penelitian, umumnya kalau di jurnal-jurnal lain, yang kami harapkan tuh adalah kita selesaikan satu alat ukur terlebih dahulu, dibahas tuntas, kemudian kita pindah ke alat ukur yang berikutnya. Ya. Semoga jelas yang saya sampaikan. Biasanya kalau kita lihat ya yang di contoh yang kiri, yang di sini, gitu ya, biasanya penulis itu kan menceritakan, oh ada SWLS, ada panas, gitu ya. Nah, padahal yang diminta itu adalah SWLS diceritakan terlebih dahulu dengan detail, sampai selesai, sampai ke validitasnya, baru pindah ke panas, diceritakan sampai detail, sampai selesai. Baru pindah ke reliabilitasnya. Nah, apa yang harus ada di dalam suatu instrumen penelitian yang dilaporkan? Kembali, supaya peneliti lain itu bisa mereplikasi penelitian kita harus menceritakan kalau kita mau mengukur well-being, kalau kita mau mengukur kepuasan pernikahan, kita mau mengukur job motivation, gitu ya. Alat ukurnya itu apa yang mau kita pakai? Alat ukurnya ini apakah adaptasi, apakah kemudian buat sendiri? Gitu. Kalau misalnya alat ukur ini adalah adaptasi, nah kita ceritakan bagaimana kita mengadaptasinya. Kita menghubungikah pemilik alat ukur tersebut, kemudian kita menerjemahkan bagaimana proses terjemahannya. Siapa yang menerjemahkan? Apakah kita bawa ke penerjemah profesional? Apakah kita minta bantuan kolega? Apakah kita mengikuti gold standard dalam proses terjemahan tersebut? Nah, itu perlu diceritakan tahapan-tahapannya. Gitu. Kadang-kadang bisa juga kita pakai alat ukur adaptasi yang sudah diterjemahkan oleh peneliti atau lembaga lain sebelumnya. Nah, itu bisa saja gitu ya. Kalau nggak salah, misalnya Dyadic Coping Inventory punyanya Bodenman itu sudah diterjemahkan, jadi kita tidak perlu menerjemahkan. Itu sudah diterjemahkan secara resmi. Kemudian yang berikutnya, jumlah butir di tiap aspek. Nah, satu alat ukur kadang memiliki beberapa aspek. Nah, kita perlu ceritakan di aspek pertama berapa jumlah butirnya, aspek kedua berapa jumlah butirnya. Nah, atau apakah alat ukur ini sifatnya unidimensional? Unidimensional itu berarti dalam satu alat ukur itu tidak ada aspek-aspeknya, pokoknya langsung jumlah butir totalnya, begitu. Nah, saya
kelihatannya sangat berhati-hati di sini, pelan-pelan di sini, karena ini adalah salah satu indikator yang saya pakai. Gitu. Kenapa? Indikator ini saya pakai. Kalau misalnya ada satu penulis bilang, saya menggunakan saya menggunakan alat ukur brief coping inventory miliknya Carver misalnya, gitu ya. Nah, terus saya bilang jumlah alat ukurnya itu ada 27 butir, gitu ya. Ada 27 item. Tanpa saya jelaskan aspeknya itu apa saja. Nah, dari sana editor langsung tahu bahwa penulis itu tidak mendalami konstruk coping strategy di sana. Nah, sehingga saya tidak perlu membaca introduction, saya sudah tahu kira-kira kalau metodenya tidak dalam, metodenya tidak rapi, saya juga bisa menebak introduction-nya akan seperti apa. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali untuk dirincikan dengan detail. Nah, setelah jumlah butir di tiap aspek, gitu ya, kita kemudian perlu memberikan contoh butir untuk tiap aspek tersebut. Ya. Jadi untuk aspek yang berbeda, berikan contoh-contoh butirnya. Gitu. Kemudian sebutkan juga skalanya. Umumnya kita pakai skala Likert, gitu ya, 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting, kita bicara tentang uji coba alat ukur. Ya, apakah alat ukur yang kita adaptasi ini kita pakaikan, kita uji cobakan, kita lakukan pilot trial di konteks penelitian kita. Dan yang terakhir, ada yang namanya properti psikometrik yang perlu dilaporkan. Nah, properti psikometrik itu macam-macam bentuknya, gitu ya. Ada yang misalnya melaporkan Cronbach alpha, ada yang melaporkan measurement invariance, ada yang melaporkan faktor analisis. Gitu. Nah, apa yang perlu dilaporkan? Kalau bisa dilaporkan komplit, bagus sekali. Tapi buat kami di Anima, minimal yang harus ada itu adalah Cronbach alpha. Sama dengan yang tadi, kami biasanya akan melihat, gitu ya, apakah penulis paham kalau alat ukur, misalnya alat ukur Big Five. Alat ukur Big Five itu Cronbach alpha-nya harusnya ada 5, tidak hanya satu Cronbach alpha composite begitu. Nah, harusnya ada 5. Nah, di sanalah kami melihat kedalaman pemahaman si penulis. Nah, yang sering kali terjadi itu adalah properti psikometrik ini tidak dilaporkan dengan detail. Gitu. Nah, coba kita lihat, begitu ya, instrumen penelitian yang seperti ini. Skala kejutan budaya dikonstruksi dengan teorinya Oberg, dimodifikasi menjadi 24 item. Aspeknya ini, gitu ya, nilai koefisien reliabilitasnya ini, setelah dilakukan confirmatory, ada 4 item yang tidak valid, sehingga total itemnya yang digunakan 20 item. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa mencermati, Bapak Ibu bisa mencermati, wah ini kalau ada editor menemui seperti ini, kita bisa lihat tidak jelas bahwa apa yang dimodifikasi oleh peneliti. Di sana disampaikan bahwa ada modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Ini diterjemahkan, apakah diterjemahkan dengan suatu standar tertentu? Bunyi-bunyi itemnya seperti apa sih? Bunyi butirnya seperti apa sih? Tiap jangan-jangan yang dimodifikasi itu adalah skalanya. Awalnya pakai Likert 1 sampai 5, dimodifikasi menjadi 1 sampai 10. Nah, tidak kelihatan di sana. Koefisien reliabilitasnya disebutkan, itu bagus, tapi tidak jelas jadi apakah ini kemudian reliabilitas komposit, apakah ini reliabilitas yang sifatnya unidimensional. Dan terakhir, disampaikan dilakukan konfirmatori. Nah, apa ya konfirmatori ini? Begitu. Nah, ketika disampaikan dilakukan konfirmatori tidak ketahuan, gitu ya, apakah ini pakai CFA, apakah ini kemudian pakai teknik tertentu, gitu ya. Nah, di sini penulis tidak membantu peneliti lain, tidak membantu pembaca lain untuk mereplikasi. Kalau saya mau mengulang penelitian ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini kurang jelas, begitu ya, informasi yang ada. Nah, oleh karena itu, coba sekarang kita lihat lagi, gitu ya, di bagian instrumen, Bapak Ibu. Nah, kira-kira sudahkah memenuhi standar-standar tersebut? Begitu. Apakah bagian metode yang dituliskan oleh mahasiswa di bagian instrumen atau pengukuran, gitu ya, nah itu sudah
sudah ada nggak ya elemen-elemen tadi. Kalau ini sifatnya penelitian kualitatif, berarti kita perlu lihat apakah ada interview guideline atau tidak. Jarang sekali saya menemui artikel kualitatif yang dikirimkan ke kami itu ada interview guideline yang kemudian ada dasar teorinya apa, kemudian saya akan bertanya apa gitu ya. Nah, itu interview guideline-nya sangat jarang ada di sana. Nah, itu juga perlu dilihat. Nah, kembali ke harapan saya untuk Pak Gugum Gumelar dan teman-teman di jurnal pengukuran, aspek instrumen ini perlu dikuatkan banget gitu ya, karena ini akan jadi modal yang sangat bagus nanti untuk naik ke Sinta 2, apalagi saya yakin banget one day jurnalnya UNJ bisa Sinta 1 mengalahkan Anima. Gitu ya. Nah, kemudian Amin. Amin, terima kasih. Ya, nah kemudian kalau kita bicara tentang itu dari instrumen, nanti di sana ada lagi gitu ya, ada prosedur dan sebagainya gitu, ada partisipan, kita bicara tentang sample size, effect size, kita bicara tentang statistical power gitu ya. Nah, tapi Anima saat ini masih oke lah, kami tidak terlalu mendorong itu saat ini gitu ya. Nah, tapi saya mau mencermati sekarang yang namanya teknik analisis data gitu ya. Nah, teknik analisis data. Nah, saya kapan lalu dihubungi oleh teman dari Prodigisi gitu ya. Dia bilang, ajarin dong tentang analisis data. Nah, karena teman-teman di GISI ini itu tidak kenal yang namanya teknik analisis data lain selain ANOVA. Saya pertama nggak percaya. Masa sih kamu cuma taunya ANOVA? Saya nggak percaya. Saya carilah jurnal-jurnal internasional, dan ternyata teman-teman di GISI internasional itu teknik analisis mereka itu memang cuman model ANOVA gitu ya. Sementara kalau psikologi banyak banget ya teknik analisis datanya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman di GISI itu kenapa ya kok modalnya cuma ANOVA aja bisa terbit di jurnal internasional ya. Nah, ini dia. Teknik analisis data ya, semakin kuat desain penelitian Anda, semakin sederhana teknik analisis data yang dibutuhkan atau digunakan. Teman-teman GISI itu penelitiannya itu rata-rata 99% itu adalah eksperimen. Ya. Ada treatment yang jelas, ada manipulasi, gitu. Jadi kemudian mereka tinggal melakukan perbedaan antara experimental group dan control group. Gitu. Semakin kuat desain eksperimen kita, Bapak Ibu cuma tinggal butuh t-test saja, ya. Tinggal butuh ANOVA saja untuk melakukan teknik analisis data. Tetapi di era COVID-19 ini gitu ya, adakah Bapak Ibu yang kemudian bertemu di grup WA, di forum dosen psikologi gitu ya, tolong dong isi survei online gitu ya, ini penelitian online tentang COVID-19 gitu ya. Nah, kita tidak boleh bertemu dengan partisipan kita, semua diubah menjadi online data gitu. Dan kemudian orang-orang yang mau melakukan eksperimen secara tatap muka itu kemudian mengalami kendala begitu. Ini teman-temannya Mas Herdi yang di Australia yang eksperimennya pakai tusuk-tusuk otak gitu ya, itu semua harus ditunda studinya karena Australian government tidak mengizinkan pertemuan tatap muka ya. Jadi kalau bisa semuanya dipindah ke online. Nah, online itu berarti penelitiannya survei. Nah, kalau penelitiannya survei gitu ya, nah itu berarti semakin desainnya itu jauh dari eksperimen, nah, semakin teknik analisisnya itu harus semakin advance gitu. Nah, advance itu seperti apa ya? Nah, kalau di Anima saat ini dan juga di Makara Hubs Asia, kalau Bapak Ibu mau masuk ke sana, setidak-tidaknya kami itu membutuhkan analisis yang paling minimum itu adalah analisis regresi begitu. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu baru menggunakan Pearson Product Moment, baru menggunakan t-test gitu ya untuk surveinya, nah kami membutuhkan lebih dalam dari itu, yaitu kita menggunakan teknik analisis regresi. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang analisis regresi ini, kami sebenarnya malu juga sih ya kalau kita mau bicara tentang teknik analisis regresi, karena teknik analisis regresi ini diciptakan pertama kali itu sekitar tahun 1800. 1800. Kuno banget gitu ya. Dan kita masih menggunakan teknik analisis tersebut.
Sementara kalau misalnya teman-teman lain itu saat ini yang di publikasi internasional itu sudah mulai bicara tentang machine learning, mulai bicara tentang penggunaan multi-level model, hierarchical model gitu ya. Atau kemudian yang umum mulai dipakai itu misalnya structural equation model, itu mulai disukai di Indonesia gitu ya, pathway analysis gitu. Nah, jadi kalau bisa, kalau misalnya saat ini Bapak Ibu melihat teknik analisis data yang ada di bagian metode dan di bagian hasil itu baru di Pearson Product Moment, nah Bapak Ibu harus mengolah sedikit begitu ya datanya ini supaya diubah menjadi analisis regresi gitu. Nah, nanti mungkin kalau waktu tanya jawab boleh bertanya, kenapa ya kok yang diminta tuh minimum teknik analisis regresi. Nah, tapi saya akan lanjut dulu begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus berhati-hati itu adalah penggunaan software berlisensi. Biasanya kalau ini skripsi mahasiswa dikirimkan ke Anima, kami itu langsung tahu ya, itu tadi lewat metode kami lihat. Biasanya kan dibilang bahwa teknik analisis data dibantu menggunakan SPSS versi 16 gitu. Nah, padahal SPSS itu sistemnya tuh sekarang tidak lagi sistem install aplikasi gitu ya, tapi sistemnya adalah by license gitu. Nah, jadi license-nya tuh bakal berganti tiap periode waktu tertentu. Kalau nggak salah sekarang periode license-nya tuh udah versi 26, 25 atau 26. Nah, Anima berusaha menjaga integritas tersebut, jangan sampai kita menggunakan software yang sifatnya bajakan. Nah, karena itu akan menghambat artikel tersebut dan juga akan menghambat jurnalnya nanti. Gitu. Saya kira ada banyak sekali solusi zaman sekarang. Saya kurang paham pakai Jamovi, ada nggak ya Jamovi atau Stata atau SPS-nya UGM bisa dipakai gitu ya. Atau kalau bisa gunakan RStudio. RStudio itu yang paling basic, gratis, bisa macam-macam tugas gitu ya. Nah, kalau pakai RStudio itu akan memudahkan hidup kita jadinya. Nah, berhati-hati dengan penggunaan software berlisensi. Nah, ini harus diubah. Pastikan ini disesuaikan lagi begitu di badan teksnya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, monggo dicermati di teknik analisis data. Nah, berkaitan dengan analisis data dan regresi, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan regresi, sudah nih, saya udah bener nih pakai analisis regresi, nah coba kita lihat dampaknya, gitu ya. Nah, ini adalah suatu kutipan dari bagian hasil penelitian. Jadi kita lompat sedikit dari metode ke hasil, gitu ya. Nah, hasil uji regresi berganda. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan mahasiswa membuat hasil seperti ini? Gitu ya. Jadi melakukan analisis regresi, kemudian hasilnya dituliskan Y sama dengan 87,945 dikurangi X1 dikurangi X2, kemudian harusnya ini ditambah dengan residu. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada ABC, yang terakhir ada hasil uji hipotesis mayor dan hasil uji hipotesis minor dan penelitian ini dilampirkan pada tabel 8. Nah, itu umum sekali mahasiswa atau penulis menuliskan hal ini begitu. Nah, saya tahu juga Mas Herdi itu punya pandangan begitu ya tentang penggunaan hasil yang seperti ini. Nah, biasanya kami tidak terlalu sepakat begitu ya kalau misalnya hasil analisis regresi itu disampaikan dengan notasi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di skripsinya mahasiswa ada notasi seperti ini, nah ini perlu diubah. Nah, coba dilihat di APA standard atau kalau tidak dihapus saja karena ini tidak banyak membantu. Nah, penggunaan notasi seperti ini itu banyak berangkat dari orang-orang yang menggunakan analisis regresi di bidang ekonomi. Orang-orang yang ingin tahu misalnya falas gitu ya, dolar itu nanti 3 bulan lagi kira-kira nilainya naik atau turun. Kira-kira nilainya berapa? Kira-kira Bitcoin ini sebulan lagi nilainya seperti apa? Nah, analisis regresi bisa membantu kalau digunakan notasi seperti ini. Nah, tapi ketika kita bicara tentang variabel manusia, kita bicara tentang kepuasan pernikahan misalnya, kita bicara tentang kesehatan mental,
kita bicara tentang tingkat depresi, kita tidak bicara tentang tingkat depresi Anda ini 87,945 gitu ya. Kita tidak bicara di sana gitu. Nah, oleh karena itu penggunaan notasi regresi seperti ini menjadi terlalu kurang tepat gitu, dalam konteks penelitian psikologi gitu. Nah, oleh karena itu coba ini dihapus begitu ya kalau misalnya Bapak Ibu menemui yang seperti ini begitu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah menariknya itu seringkali saya menemui adalah hipotesis mayor dan hipotesis minor itu dilampirkan di tabel 8 di bagian hasil. Nah, semoga Karel minggu lalu sudah menceritakan bahwa di bagian introduction sebaiknya research gap, research question, atau hipotesis itu ditampilkan pada ditampilkan pada bagian introduction. Gitu, bukan pada bagian hasil. Oke. Nanti rasanya akan saya bahas lebih lanjut tentang hipotesis ini di slide-slide berikutnya. Begitu. Oke. Nah, ini sudah 1 jam, berarti saya harus sadar waktu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang metode, gitu ya. Metode ada apa saja. Saya beri highlight fokus pada bagian instrumen, kemudian pada bagian teknik analisis data. Nah, setelah itu kita akan bicara tentang bagian hasil. Nah, bagian hasil, gitu ya, yang tidak kalah penting, gitu ya, hasilnya juga sangat esensial karena ini penting sekali untuk menunjang keseluruhan cerita. Kalau Bapak Ibu suatu ketika, Mas Herdi saya doakan suatu ketika bisa publish di Nature Human Behavior, gitu ya. Nah, di Nature Human Behavior itu kalau kita menulis artikel rumusannya tidak imrat, gitu ya. Rumusannya tidak pendahuluan metode hasil, tapi begitu judul abstrak, pendahuluan singkat sekali, langsung dia kemudian cerita hasilnya. Jadi nggak pakai metodenya itu justru paling belakang. Tujuannya apa? Itu tadi a good story. Orang tuh pengen tahu ceritaan dari penelitian ini apa sih, a good story dari penelitian ini apa sih. Nah, di bagian hasil. Nah, dari bagian hasil yang sering kali saya temukan, gitu ya, itu adalah adanya kategorisasi data. Apakah Bapak Ibu menemukan dalam skripsinya mahasiswa, gitu ya, kategorisasi data ini? Gitu. Coba dilihat di skripsinya mahasiswa, adakah kategorisasi data, begitu ya? Kategorisasi data itu biasanya tinggi, sedang, rendah, gitu. Biasanya mahasiswa akan menuliskan menggunakan mean teoretik, standar deviasi teoretik, ketemulah kategorisasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Begitu. Nah, kalau misalnya kita menemui ini juga perlu di-delete begitu dari paper atau dari manuskrip Bapak Ibu sekalian. Umumnya pengalaman saya ketika kita meminta mahasiswa membuat kategorisasi itu adalah ketika kita tidak yakin hasil uji hipotesisnya itu cukup dalam untuk dibahas di bagian discussion, sehingga kita membuat kategorisasi data untuk dilakukan tabulasi silang. Nanti biasanya ini akan diikuti dengan cross tab, masuk SPSS, masuk ke analyze, cross tab, kemudian masukkan variabelnya, kemudian ada kategorisasi silang begitu. Nah, ini menjadi tidak tepat karena sebenarnya kalau kita ikuti materinya Karel minggu lalu, introduction itu kan sudah menetapkan tujuan penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, hipotesisnya apa. Di bagian hasil tidak perlu menunjukkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan tersebut. Misalnya tujuannya itu adalah saya ingin tahu apakah motivasi intrinsik seseorang itu menurunkan atau meningkatkan turnover intention. Ya, kalau orang punya motivasi, apakah kemudian intensi dia untuk resign, intensi dia untuk berhenti kerja itu juga akan semakin rendah. Nah, berarti yang perlu saya sampaikan di dalam hasil penelitian adalah hasil pengujiannya saja. Saya tidak perlu menceritakan ada berapa yang sangat rendah, ada berapa yang sangat tinggi.
karena itu tidak sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Kembali lagi, kalau misalnya jurnalnya mensyaratkan hanya boleh 7 halaman, nah, semakin pentinglah kita untuk menunjukkan materi-materi yang sesuai dengan tujuan atau pertanyaan penelitian yang kita tulis di bagian pendahuluan. Kategorisasi data kita buang. Ya. Nah, apa yang kemudian lebih penting daripada kategorisasi data? Tentu uji hipotesis penting, tentu uji asumsi itu penting. Nah, tetapi yang lebih penting, jadi sudah saya bahas ya tentang kategorisasi data. Nah, tapi yang lebih penting itu adalah dalam suatu result itu adalah tabel 1. Tabel 1 itu adalah sesuatu yang sangat penting tapi paling sering dilupakan. Yaitu tabel 1. Tabel 1 itu isinya adalah data deskriptif penelitian. Kesannya cuma data deskriptif apaan sih itu gitu ya. Padahal ini adalah yang sangat penting sekali. Nanti saya akan ceritakan kenapa ini penting. Nah, di dalam tabel 1, data deskriptif penelitian, biasanya itu adalah isinya median, standar deviasi, skewness untuk uji coba normalitas, daripada pakai Kolmogorov-Smirnov, lebih baik pakai skewness dan kurtosis, dan kemudian proporsi partisipan menurut usia, jenis kelamin, dan standar sosial ekonomi. Umumnya seperti itu. Dalam penelitian kualitatif, tabel 1 ini juga harus ada gitu ya. Tentu kita tidak bicara tentang mean median gitu ya. Tapi paling tidak partisipannya nih siapa saja sih? Subjeknya siapa saja sih? Apa karakteristik-karakteristik dari subjek, deskripsi dari subjek yang perlu ditunjukkan di tabel 1. Nah, ini jangan sampai terlupakan. Dalam framework penelitian kualitatif yang ingin kita tunjukkan adalah kita ingin memanusiakan manusia. Kita ingin menunjukkan siapa sih manusia yang kita wawancara, siapa yang kita observasi, gitu ya. Nah, ini yang harus ditampilkan sungguh-sungguh, begitu. Nah, kenapa kemudian kalau kita bicara tentang mean median ini begitu penting, begitu ya? Nah, saya sharekan pengalaman saya suatu ketika mencari mau menerbitkan tulisan mahasiswa yang berasal dari skripsi. Nah, saya minta dia menyerahkan data mentah, gitu ya. Data mentahnya ke saya supaya bisa saya olah dari Excel, kemudian saya pindah ke RStudio, gitu. Nah, saya lakukan uji coba persis yang dilakukan oleh mahasiswa, kok hasilnya itu tidak bisa ada yang aneh dari hasil tersebut, begitu. Saya merasa ini ada yang keliru nih, pasti ada yang keliru. Nah, tapi saya kebingungan gitu ya, gimana caranya saya tahu apakah ada yang salah coding, apakah ada yang unfavorable, apakah ada yang belum diubah penilaian tiap-tiap butirnya, ataukah mahasiswanya salah input gitu ya. Nah, saya kebingungan sekali, terus kemudian saya ingat, oh ya, saya belum membuat tabel satunya. Saya coba deh buat tabel satunya terlebih dahulu. Nah, begitu saya buat tabel 1, saya cari mean, standar deviasi, saya cari nilai minimum, nilai maksimum, baru saya tahu ternyata ada kolom yang salah input. Jadi seharusnya nilainya itu 6, itu di inputnya 66. Padahal nggak masuk akal, karena nilai tertinggi itu 7, tapi dia masukkan 66. Nanti ada lagi, harusnya itu nilainya itu 3, dimasukkan 33. Jadi dia kepencet tambahan nomor di sana. Sehingga hasilnya itu berubah banget gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya menjadi sangat tersadar gitu ya, bahwa tabel 1 itu penting sekali untuk meyakinkan diri kita analisis data berikutnya itu tidak mengalami anomali. Terutama kalau misalnya Bapak Ibu kemudian ada yang harus mengubah dari person product moment menjadi analisis regresi. Nah, pastikan tidak ada item-item yang aneh, tidak ada hasil-hasil yang aneh di data mentah tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh tabel 1 gitu ya. Tabel 1 itu biasanya itu tadi ya, menurut gender dari secondary student misalnya hasilnya gitu ya. Range usianya seperti apa gitu ya, ada persentasenya dan sebagainya. Nah, tabel 1 ini jauh lebih penting dibandingkan kategorisasi data
begitu. Nah, comparison description ini contoh lain dari tabel 1, di sini namanya tabel 7 gitu ya. Jadi kalau academic staff min-nya berapa, standar deviasinya berapa untuk tiap-tiap aspek yang diteliti dalam penelitian tersebut. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa kalau min-nya seperti ini kira-kira lumayan mirip lah satu sama lain, berarti tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini sangat penting bagi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau mentransformasi skripsi mahasiswa menjadi suatu artikel manuskrip yang siap publish gitu. Percayalah nanti kalau udah ketemu dengan data mentah yang diolah, kalau kita lakukan deskripsi data ini pasti akan ketemu banyak anomali-anomali yang terlewat ketika kita melakukan pembimbingan ke mahasiswa. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan metode, ya tadi kita udah bicara tahap pertama yang kita tuliskan itu ada metode, kemudian kita menuliskan hasil, nah baru kemudian kita kembali ke introduction. Nah, sifatnya introduction ini saya akan singkat saja karena sudah dibahas oleh Karel dengan sangat baik minggu lalu. Nah, kalau misalnya bagian ini ada berbeda dengan yang disampaikan oleh Karel, saran saya ikuti Karel gitu ya, karena Karel membahas dengan detail. Nah, ini adalah panduan umum ketika saya mencoba untuk menuliskan introduction. Gitu ya. Introduction itu sebaiknya singkat dan lugas. Itu semua sudah tahu gitu ya. Nah, tetapi saya sampaikan ke mahasiswa saya, kalau misalnya saya membimbing mahasiswa, buatlah introduction dalam 3 paragraf, nggak boleh lebih. Pokoknya harus selesai introduction itu dalam 3 paragraf. Kalau Bapak Ibu temui di jurnal-jurnal internasional, apalagi jurnal-jurnal yang ilmu eksakta, introduction dalam 3 paragraf gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi challenge ketika kita bicara bab 1 dan bab 2 skripsi begitu ya. Itu begitu panjang berhalaman-halaman, bagaimana itu harus selesai dalam 3 paragraf. 3 paragraf itu berarti paragraf yang pertama itu dahului dengan urgency, problem statement. Apa yang dari abstrak itu sebenarnya ada di introduction ini gitu ya. Mengapa sih penelitian ini penting sekali? Kalau kita bicara tentang turnover intention, ada apa dengan turnover intention di suatu perusahaan? Kalau kita bicara tentang well-being Indonesia, gitu ya, ada apa sih dengan problem tentang kesehatan mental di Indonesia misalnya? Gitu. Yang kedua, buatlah suatu paragraf yang kemudian dilakukan, yang menceritakan apa yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Itu paragraf yang kedua. Yang ketiga, itu adalah research gap statement. Setelah kita tahu ada urgensinya, ada problemnya, gitu ya. Kemudian sudah tahu nih yang dilakukan oleh penelitian yang terdahulu. Baru kemudian kita lihat research gap statement-nya apa. Apa yang kemudian masih belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang akan saya lakukan di penelitian saya saat ini. Begitu. Nah, yang seringkali kemudian muncul di Anima, begitu ya, itu adalah bab 1 dan bab 2 mahasiswa yang dipotong-potong, di copy paste, kemudian masuk di badan teks, dan umumnya bab 1 dan bab 2-nya mahasiswa itu akan ada banyak sekali bullet point gitu ya. 2.1 aspek-aspek well-being. 2 kemudian 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 2.1.1.1 ya apa gitu ya. Nah, itu yang kemudian dimasukkan. Nah, padahal kalau kita bicara tentang imrat, kita bicara tentang penyusunan suatu cerita gitu. Nah, biasanya kita kemudian tidak membutuhkan bullet point itu tadi, melainkan uraian paragraf yang sangat padat begitu. Saya kira Karel sudah menceritakan bagaimana sih kalau kita membuat introduction itu harus benar-benar lugas, to the point, mau ngomong apa, mau cerita apa, itu yang disampaikan. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika kita membuat suatu jurnal, suatu artikel jurnal, kita harus membayangkan kita bercerita ke orang-orang yang sudah paham tentang penelitian. Kalau kita boleh mundur ke bagian metode, umumnya penulis itu bercerita. Penelitian ini adalah studi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang kemudian dia mengutip definisi dari penelitian kualitatif.
Kalau misalnya ini penelitiannya kuantitatif, dia kemudian kan bilang penelitian kuantitatif menurut Sugiono tahun 2014. Ini Sugiono ini populer sekali, begitu, selalu dikutip. Nah, yang seperti itu kadang-kadang tidak perlu diceritakan, karena orang yang mau nyemplung ke websitenya Anima itu adalah orang-orang yang sudah tahu penelitian kuantitatif, kualitatif itu seperti apa. Nah, termasuk misalnya saya sebagai peneliti well-being misalnya, gitu ya, mau baca artikel jurnal sudah tidak perlu lagi mencari definisi dari well-being, begitu. Nah, tetapi kalau misalnya artikel ini adalah suatu artikel yang menawarkan kebaruan, misalnya 2016 lalu saya mau meneliti tentang love languages, ya, belum banyak peneliti yang meneliti tentang bahasa cinta, akhirnya saya tidak bisa menggunakan prinsip 3 paragraf ini. Saya harus nambah. Saya harus menceritakan apa sih definisi dari variabel penelitian saya, begitu. Atau misalnya teman ada yang mau meneliti tentang problematic internet use, gitu ya. Kita harus cerita apa itu penggunaan internet yang bermasalah. Nah, itu nggak bisa kita mengasumsikan pembaca sudah tahu. Kita harus ceritakan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kita menelitinya tentang social support, intrinsic motivation, kemudian turnover intention, work engagement, saya kira itu adalah variabel-variabel yang sudah bertahun-tahun diteliti oleh peneliti psikologi. Kalau itu diterbitkan di jurnal psikologi, jangan buang-buang waktu menceritakan itu di dalam introduction. Lebih baik gunakan prinsip 3 paragraf ini. Kembali, 3 paragraf ini jangan kemudian nanti jadi patokan ya, oh katanya Pak Edwin harus 3. Tidak. Tapi 3 paragraf ini adalah framework yang membantu supaya ketika kita membuat suatu introduction itu tidak terlalu panjang bertele-tele, dan kemudian membuat editor ketika melihat tuh, wah ini kok terlalu kesana kemari, ini kok terlihat seperti skripsi yang diubah, dipaksakan menjadi suatu manuskrip, begitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari suatu introduction. Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Seperti halnya sebuah baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa lalu kita mengenal Siti Nurbaya sebagai suatu penggambaran perjodohan. Di masa lalu sebagai sesuatu yang umum dilakukan. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat ke materi minggu lalu dan upaya kita untuk menjaga introduction ini dalam 3 paragraf, gitu ya. Nah, tren mode baju dan Siti Nurbaya itu bisa dipinggirkan terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat introduction yang jauh lebih padat informasi, begitu ya. Bandingkan dengan penelitian serupa tentang kepuasan pernikahan, gitu ya. Dia bilang, despite what you may have heard, the institution of marriage is alive and well, gitu ya. Jadi, it is true that marriage is no longer a requirement for social acceptance and advancement. Nah, dia menceritakan urgensinya bahwa marriage itu mengalami perubahan secara kultural dalam zona waktu, gitu ya. Ada perubahan sosial di sana, gitu. Kemudian people yang cohabiting, yang tinggal bersama tanpa menikah itu sudah semakin banyak nih, semakin meningkat, dan orang tuh menikah belakangan, gitu ya. Nah, itu dia mau menunjukkan apa sih yang sekarang ini sedang terjadi, urgensinya itu apa sih. Nah, bandingkan dengan paragraf tadi yang sebelumnya, gitu ya, yang menggunakan metafora berkaitan dengan tren mode baju atau Siti Nurbaya, gitu ya. Sama-sama mau menceritakan tentang perubahan landscape pernikahan, fenomena pernikahan, tapi yang ini full dengan data, full dengan kutipan-kutipan yang bisa mendukung pendahuluannya mereka. Nah, tentu sebagai editor, kami akan berharap kalau introduction itu langsung dibuka dengan baik seperti ini. Nah, di bagian introduction, jujur saja, bahkan sebenarnya saya adalah orang yang tidak terlalu suka menulis hipotesis penelitian, gitu ya, di bagian introduction. Biasanya saya akan mengakhiri introduction dengan pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan penelitian yang global itu membantu kita untuk membuat metode yang lebih luas, yang lebih fleksibel dalam melakukan penelitian. Tetapi untuk berlatih, saya kira penting sekali
pendahuluan itu ada hipotesisnya. Ada beberapa jurnal yang memang tidak memaksa hipotesis itu harus ada di dalam suatu penelitian. Apalagi kalau penelitian kualitatif, otomatis tidak ada hipotesis. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada, gitu ya, Bapak Ibu mau menggunakan hipotesis, nah kita lihat. Ini yang tadi saya sampaikan, seringkali hipotesis itu disampaikan di tabel terakhir di bagian hasil. Ya. Kemudian ada hipotesis mayor, ada hipotesis minor, ada yang diterima, tolak, dan sebagainya. Nah, kalau saya berharap suatu ketika saya bisa bercerita lebih panjang tentang tren analisis data sekarang, bahwa analisis data sekarang itu tidak lagi menggunakan p-value saja, tidak lagi menggunakan p lebih kecil dari 0,01 supaya hipotesisnya diterima, gitu ya. Nah, tapi lebih daripada itu. Nah, dampaknya apa sih ketika kita bicara tentang tren penulisan hasil statistik saat ini, gitu ya, tidak menggunakan p-value, itu kemudian memengaruhi gaya kita menulis hipotesis. Tidak ada lagi yang namanya hipotesis mayor, hipotesis minor, kemudian one tail, two tail, tapi kita langsung bicara tentang hipotesis kerja. Gitu ya. Apa yang mau kita buktikan, apa yang mau kita tunjukkan di dalam penelitian tersebut. Itu yang kemudian kita lakukan, kita tuangkan dalam bentuk hipotesis. Nah, coba kita lihat apakah Bapak Ibu di skripsinya mahasiswa atau di artikel yang Bapak Ibu pegang saat ini ada hipotesis mayor dan hipotesis minor tersebut. Nah, kalau ada, coba kita lihat kembali begitu ya. Nah, umumnya ini yang tadi saya lihat juga, kalau misalnya ini saya potong dari suatu publikasi, nah saya tunjukkan metode penelitiannya, itu berarti ini benar-benar bagian akhir dari suatu pendahuluan sebelum masuk ke bagian metode. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penulis menceritakan dukungan sosial, salah satu faktor yang situasional. Pemaparan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul peran resiliensi dan dukungan sosial terhadap burnout pada mahasiswa Fakultas X. Ya. Coba kita lihat juga apakah paper kita kadang-kadang mengakhiri pendahuluan dengan judul. Ya. Nah, itu juga keliru banget gitu ya kalau kita mengakhiri introduction dengan judul. Nah, sebaiknya akhiri introduction dengan paling tidak pertanyaan penelitian, kalau bisa akhiri dengan hipotesis. Gitu. Ini yang sering kali terjadi. Nah, hipotesisnya, gitu ya. Tadi saya sudah singgung, perlukah menulis hipotesis? Saya tadi bilang bergantung pada jurnal. Ada jurnal yang memaksa harus ada hipotesis, ada juga yang boleh-boleh saja. Apakah harus one tail, two tail, gitu ya. Nah, bagaimana itu harus disikapi? Nah, coba kita lihat contoh berikut ini, gitu ya. Ada contoh A, ya. Ada, ini umumnya kadang kita menulis ada H0, tidak ada hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan pernikahan. H1, ada hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan pernikahan. Nah, contoh A itu menurut saya tidak terlalu tidak saya sukai. Ini tidak kami harapkan ada di artikel yang disubmit ke jurnal Anima maupun jurnal manapun. Kalau bisa ya Bapak Ibu jangan menggunakan H0 dan H1 lagi. Nah, kalau kita lihat contoh B, hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi dukungan sosial, semakin tinggi pula kepuasan pernikahan. Nah, contoh B ini lebih baik begitu ya, bahwa dibandingkan dengan contoh A. Daripada sekedar menunjukkan tidak ada hubungan atau ada hubungan, kita memberitahu pembaca bahwa saya sebagai peneliti berharap, berasumsi, menduga, atau menghipotesiskan bahwa semakin tinggi X, maka semakin tinggi pula Y. Nah, contoh B ini yang kami harapkan ada di dalam artikelnya Bapak Ibu sekalian. Demikian pula contoh C. Hipotesis penelitian ini adalah dukungan sosial berkontribusi positif pada variabilitas tingkat kepuasan pernikahan. Nah, contoh C ini juga menunjukkan begitu ya arah yang kita mau, apa yang mau kita uji dalam penelitian ini. Nah, sehingga
dengan hipotesis ini nanti akan membantu kita membuat judul yang tadi di awal, gitu ya. Dibandingkan tadi di awal kita bilang peran antara dukungan sosial dan kepuasan pernikahan, kita bisa bilang bahwa dukungan sosial berkontribusi positif pada tingkat kepuasan pernikahan, gitu. Nah, jadi dengan membuat hipotesis yang baik, membuat hipotesis yang informatif, yang menunjukkan intention kita dalam penelitian kita bisa membuat judul penelitian yang jauh lebih informatif juga, gitu. Oke. Nah, tadi sudah hasil, kemudian ada metode, ada hasil, kemudian kita naik ke introduction. Nah, setelah introduction baru kita buat discussion. Saya punya waktu 4 menitan ya, sekitar 4 menit. Tapi saya coba menjelaskan dengan ringkas di sini. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ini kok narasumbernya lompat-lompat ya dari metode ke hasil, introduction, terus discussion. Karena gitu ya, kenapa saya kemudian jadi lompat-lompat? Yang pertama tadi saya sampaikan metode itu paling mudah, harus dikerjakan terlebih dahulu. Ketika kemudian kita masuk hasil, kemudian kita menemukan anomali dari data-data yang ditulis oleh mahasiswa, kemudian kita melakukan penyesuaian, jangan-jangan ada perubahan hasil gitu ya. Dari hipotesis yang awalnya ditolak jadi diterima, ada yang salah coding sehingga kemudian min-nya jadi berubah, sehingga akhirnya introduction itu akan berubah. Gitu ya. Ketika introduction berubah, arus ceritanya berubah, discussion itu juga pasti akan berubah. Gitu. Nah, di dalam discussion gitu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Theoretically, gitu ya, kalau katanya website Anima maupun website jurnal lain, introduction itu adalah bagian yang paling penting. Jumlahnya tuh harus lebih banyak dibandingkan jumlah introduction dan jumlah metode. Gitu. Nah, tapi seringkali dalam pengamatan saya, editor dan reviewer itu sudah kehabisan tenaga untuk mengecek discussion. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu seringkali terselamatkan. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah direview oleh Mitra Bestari, seringkali Mitra Bestari itu sudah tidak terlalu detail di bagian discussion tersebut. Nah, tapi kemudian jangan gunakan itu sebagai suatu celah bahwa, oh yaudah, discussion kita sembarangan saja. Justru discussion ini adalah elemen yang penting kalau suatu ketika Bapak Ibu memiliki penelitian yang bisa menghasilkan teori baru. Gitu ya. Nah, di sini discussion berbicara. Apa yang harus ada di dalam discussion? Yang pertama adalah kita jawab pertanyaan penelitian Anda. Jadi, pertanyaan penelitian yang ada di introduction yang tadi sudah kita sesuaikan di awal, nah kita jawab di bagian discussion. Nah, di bagian ini pula kita terima atau kita tolak hipotesis yang sudah kita sampaikan di introduction tadi. Nah, kita jawab di sini. Biasanya, umumnya, saya juga tidak terlalu mendukung kalau pada bagian discussion itu ada hasil statistik. Itu tadi karena saya ingin cerita ini cerita yang mengalir dari introduction sampai dengan discussion-nya. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu hanya perlu menyampaikan pertanyaan penelitiannya apa, jawabannya apa, hipotesisnya apa, ditolak atau tidak ditolak, gitu. Diterima atau ditolak. Gitu ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah jelaskan mengapa dengan menabrakkan hasil penelitian Anda, gitu ya. Pada bagian discussion ini jelaskan kemudian hasil penelitian Anda ini ketika ditabrakkan dengan penelitian terdahulu. Ada bedanya nggak? Ada yang sama nggak? Apa yang unik? Apa yang baru? Jadi selalu kutip penelitian terdahulu dan tabrakan. Saya gunakan istilah tabrak, itu artinya berarti kita harus benar-benar men-challenge. Oh, penelitian dahulu ini jangan-jangan keliru. Penelitian saya yang lebih baru ini lebih tajam loh hasilnya. Ya. Jadi challenge di sana. Keluarkan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, dan yang juga tidak kalah penting adalah jelaskan kelemahan penelitian Anda. Jangan lupa di bagian discussion, diskusikan kelemahan penelitian. Beberapa jurnal meminta bagian kelemahan ini tulis di conclusion, taruh di bagian simpulan. Jurnal yang lain kemudian minta di bagian discussion. Dalam pengalaman saya sebagai editor Anima, saya minta biasanya kelemahan ini akan saya minta taruh di bagian diskusi. Conclusion itu hanya satu paragraf penutup terakhir. Gitu. Jadi supaya benar-benar sesuai katanya ya, diskusi kelemahan itu dilakukan di bagian discussion. Gitu.
Nah, yang mau saya bahas lebih penting lagi itu adalah berkaitan dengan conclusion. Gitu. Nah, tadi saya sempat singgung tentang melahirkan, ini akan saya lewati karena saya kira ini overlap dengan materi Karel. Nah, berkaitan dengan simpulan, nah saya ingin bahas ini. Orang seringkali bilang bahwa simpulan itu nggak terlalu penting lah. Simpulan itu kan sudah bagian-bagian akhir tidak dibaca. Nah, padahal bagian simpulan ini juga menurut saya sebagai editor menunjukkan penelitian ini punya teori baru nggak ya? Kira-kira kalau diterbitkan di Anima, ini bisa mendorong nggak lahirnya teori baru yang khas di Indonesia? Gitu. Nah, coba kita lihat bahwa sebagian besar simpulan itu biasanya akan seperti ini formulasinya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitiannya dikutip ulang. Oleh karena itu, studi ini menegaskan gimana gitu ya. Umumnya akan selalu seperti itu. Nah, saya kira ini juga Halo Mas Edwin, sinyalnya sepertinya Indonesia yang sangat sopan, bahwa sebelum kita menyimpulkan wah begini apa, ini ada satu lagi tambahan. Ini juga contoh simpul berdasarkan analisis penelitian. Ya. Terdengar Pak, ya dilanjutkan Pak. Boleh diulang nggak tadi yang hilang? Coba teruskan dulu kalau begitu. Nah, ini adalah contoh kalau dari simpulan seperti apa, gitu ya. Ada, oke. Oh, suara yang hilang. Di mana ya tadi suara hilangnya? Di bagian simpulan kah? Sebelum di bagian kesimpulan. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang simpulan, begitu ya, seringkali yang terjadi adalah penulis itu akan menceritakan dulu hasil penelitiannya seperti apa, baru kemudian mereka mengambil simpulannya begini loh. Dengan demikian studi ini menegaskan seperti ini loh. Jadi kalau kita bicara pengembangan paragraf, kita sifatnya tuh induktif sekali. Hasil-hasilnya apa, baru kemudian kita menyimpulkan. Begitu. Nah, sama seperti contoh yang ini, ya, kita menggunakan hasil-hasilnya, R-nya gimana, P-value-nya seperti apa. Nah, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi self-efficacy, kemudian semakin rendah kecemasan komunikasi internal. Bandingkan dengan yang seperti ini, ya. Current study makes a significant contribution to understanding familial etiological elements of sibling and peer victimization. Nah, jadi di penelitiannya ini, di conclusion-nya ini, gitu ya, mereka tidak memulai dengan hasilnya begini, gitu ya, maka konklusinya seperti apa. Tapi penulis dengan percaya diri bilang bahwa penelitian saya itu membuat atau membawa kontribusi signifikan untuk memahami problem relasi antar saudara. Nah, ini saya kira kembali sangat berkaitan dengan materi minggu lalu bahwa ketika kita membuat cerita, penulisnya tuh harus percaya diri bahwa penelitian saya ini bisa begini loh, penelitian saya ini bisa menjawab ini loh. Jadi pastikanlah conclusion, simpulan, apalagi ketika kita mau membawa ini ke jurnal yang bereputasi, mereka membutuhkan simpulan penelitian yang benar-benar bisa digeneralisasikan, bisa menjawab suatu pertanyaan, simpulan yang sifatnya luas, simpulan yang sifatnya broad, gitu. Nah, coba Bapak Ibu bisa lihat di tulisan yang Bapak Ibu pegang saat ini, apakah simpulannya itu masih itu tadi dari yang hal kecil-kecil, kemudian simpulannya apa, gitu ya. Nah, kita harus membalik. Kita harus membuat itu sifatnya luas, terbatas pada data-data yang kita temukan. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya saya boleh merangkumkan apa sih yang mau saya sampaikan pada pertemuan hari ini dari kacamata saya sebagai editor Anima, begitu ya. Yang pertama adalah
waktu Bapak Ibu mau mensubmit artikel tersebut, pastikan judulnya informatif. Saya nggak minta yang catchy dulu deh, catchy itu sangat subjektif gitu ya. Buat dulu judulnya yang informatif. Abstraknya Bapak Ibu harus menjawab 5 pertanyaan tadi. Introduction-nya cukup 3 saja, 3 paragraf. Kalau memang lebih, pastikan paragraf-paragraf yang lebih tersebut memang dibutuhkan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami, untuk menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang memang perlu untuk disampaikan. Berikutnya, metode itu pastikan komplit supaya peneliti lain itu bisa mengikuti, bisa meniru, bisa mereplikasi penelitian kita. Kemudian berikutnya, pastikan Bapak Ibu memiliki tabel 1 yang bagus, jangan pakai kategorisasi data. Ya, pastikan ada mean, standar deviasinya. Begitu. Yang ketiga, gitu ya, selalu challenge penelitian terdahulu di bagian diskusi. Gitu ya. Challenge, benar-benar challenge. Gitu ya. Percaya diri dengan hasil temuan penelitian Anda. Yang terakhir, be brave and be bold. Jadi berani dan tegas, tajam, gitu ya, ngomong apa sih simpulan dari penelitian saya, begitu. Nah, saya kira ini adalah yang bisa saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, saya sudah mempersiapkan suatu worksheet yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya akan mencoba mengirim, saya sudah kirimkan ke Mas Herdian, kalau misalnya Mas Herdian bisa membantu, tolong dikirimkan ke teman-teman partisipan, gitu ya. Nah, worksheet ini bisa menjadi suatu checklist, gitu ya. Nah, Anima saat ini sedang menyiapkan suatu standarisasi publikasi artikel psikologi Indonesia. Saya kira teman-teman dari jurnal juga pernah diundang oleh Anima membicarakan tentang standarisasi ini. Nah, standarisasi ini rencananya akan kami launching Januari tahun depan. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya belum resmi, ya, belum dipublikasikan, ini jangan diberikan ke orang-orang lain di luar yang hadir pada hari ini. Jadi khusus hanya untuk Bapak Ibu saja. Gitu ya. Oleh karena itu saya sampaikan, itu ada all right reserve, benar-benar tidak boleh disebarkan ke orang-orang lain terlebih dahulu. Nanti suatu ketika ini bakal ada jurnal, ada suatu standar yang memang benar-benar boleh dipakai oleh siapa saja, free, bebas, tujuannya untuk membantu peneliti, membantu penulis menyiapkan manuskrip yang siap untuk terbit. Nah, cuman karena sekarang ini belum official, jangan disebarkan terlebih dahulu, hanya bagi yang hadir pada hari ini. Begitu. Nah, dan screener ini nanti juga bukan sifatnya adalah punyanya Anima semata, tapi screener ini juga kami tulis dengan Juneman dari BINUS, dari HIMSI, kemudian kami berkonsultasi dengan Galang dari UGM, dengan Edo dari Makara, kami dibantu oleh Bu Cencen juga dari Atmajaya. Jadi sifatnya adalah kami ingin bersama-sama memajukan publikasi Indonesia ini supaya memenuhi kriteria-kriteria minimal tadi. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan checklist ini untuk melihat. Jadi begitu ketemu skripsinya mahasiswa, ketemu artikel yang mau dipublikasikan, lihat judulnya sudah mengidentifikasi variabel utama penelitian dan hasil temuan. Ya. Kalau tidak ada, berarti wah ini harus diubah. Kalau ada belum tercantum, wah harus dicari lagi. Ya. Ada namun harus direvisi, berarti masih ada PR. Kalau ada terpenuhi, itu bagus. Gitu ya. Abstraknya memenuhi 4 pertanyaan atau tidak. Ya. Kemudian bagian metode seperti apa. Jadi dari judul, abstrak, pindah ke metode, prosedurnya bagaimana, partisipannya bagaimana, teknik samplingnya apa, gitu. Terus lanjut sampai pendahuluan, diskusi, gitu ya, sampai dengan simpulan. Nah, ini adalah checklist yang saya harapkan bisa dipakai. Nah, semoga checklist ini benar-benar membantu menyiapkan, menilai, gitu ya, kira-kira kalau saya mau bawa ini ke Sinta 2, gitu ya, sudah semua terpenuhi atau tidak ya. Kalau saya mau bawa ini ke Sinta 4 misalnya, kira-kira sampai standar mana nih yang kira-kira perlu saya penuhi. Nah, itu bisa dilihat dari checklist ini kira-kira.
gitu. Saya kira itu materi yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya kalau ada pertanyaan, saya kira bisa kita diskusikan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Edwin atas materinya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini saya rasa materi hari ini betul-betul wrapping up, membungkus rangkaian kegiatan Kemsik yang sudah kita adakan dari 2 minggu yang lalu. Saya tahu Bapak Ibu di luar hari mungkin hujan, untuk menghangatkan suasana saya beri sebuah pantun untuk mengantar kita ke sesi tanya jawab. Si Adul sarapannya ketan, kalau Pak Sanusi gorengan ayam. Hari boleh hujan tapi semangat menulis tidak boleh padam. Mantap. Siap. Mantap. Siap. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi diskusi per kelompok. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya satu-satu, tidak usah rebutan, nggak apa-apa. Boleh tanya nggak Kang Herdi? Nah, mangga Ibu Gantina, silahkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ini dari narasumbernya luar biasa ya. Jadi semakin dijelaskan kita semakin, aduh, kayaknya artikel kita nih belum nyampe nih, gitu ya. Tapi kita dituntun dengan lebih terarah, gitu ya. Apa yang saja harus kita perhatikan. Pertanyaan saya, tadi kan katanya harus minimum kalau kita bikin analisis statistik itu harus regresi linier minimum, ya. Nah, tapi ada waktu kita ikut pelatihan juga di fakultas itu, dia mengatakan bahwa kekuatan data deskriptif itu juga sebetulnya bisa kalau kita melakukan riset deskriptif itu. Halo, mohon maaf. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo. Kalau di saya ya, sudah jelas sekarang. Sudah jelas. Terdengar nggak suara saya? Terdengar Bu Gantina. Suara saya terdengar kah? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Oke, ya jadi kan tadi katanya minimum regresi linier. Nah, saya waktu itu pernah ikut juga pelatihan di fakultas, itu dijelaskan bahwa data deskriptif itu sangat penting. Jadi kita bisa saja riset juga dengan menggunakan aja analisis deskriptif. Jadi sebenarnya ini gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan selalu contohnya adalah ada variabel yang kita analisis tadi, apakah itu berpengaruh, apakah itu perbedaan, apakah itu mempengaruhi tinggi rendah dan seterusnya. Nah pertanyaannya, kalau di dalam riset R&D itu kita gimana ya cara melaporkannya gitu, karena kan itu lebih banyak pada hasil produk. Kalau kita mau jadikan artikel, hal apa sebenarnya harus kita perhatikan? Itu sih dua pertanyaan tadi. Kalau bahwa harus 3 paragraf itu betul-betul tadi itu pokoknya penjelasan materi itu meng-guideline kita dengan lebih fokus, kayaknya kita lebih clear gimana cara nulis artikel gitu ya. Itu bikin saya lebih jadi jadi lebih optimis lah kali ini setelah dapat materi hari ini. Tapi itu dua pertanyaan, karena saya pernah juga mengirimkan artikel, itu dibilangnya itu analisisnya terlalu sederhana gitu ya. Gimana supaya nggak sederhana gitu penyajiannya mungkin ya. Tapi karena analisis deskriptif itu kan tadi juga narasumber juga mengatakan bahwa itu penting gitu kita sajikan analisis deskriptif. Terus kalau itu penting, terus gimana kita menganalisis itu gitu. Kalau kita terus cenderung nanti fokusnya pada regresi linier dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Gantina Komalasari. Silakan Mas Edwin, bisa tadi terdengar pertanyaan dari Ibu Gantina? Halo Mas Edwin. Pertanyaannya terdengar, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Mas. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya yang menarik sekali begitu ya. Nah, memang benar bahwa kalau misalnya kita bicara tentang data deskriptif itu penting dan analisis deskriptif itu juga penting atau tidak, jawabannya jelas penting sekali. Nah, suatu ketika saya berharap saya bisa bercerita banyak tentang itu tadi yang saya sempat singgung ya, bahwa penelitian zaman sekarang itu tidak bisa mengandalkan lagi yang namanya p-value saja gitu. Nah, oleh karena itu data deskriptif itu menjadi sangat penting begitu. Nanti di dalam analisis lanjutannya gitu ya, kita bisa menggunakan box plot, Filin plot gitu ya, istilah-istilah yang sangat teknis ini sekarang saya sampaikan. Tapi intinya itu semua berangkat dari data deskriptif tersebut. Nah,
kalau misalnya suatu ketika kita dibilang, tadi saya sampaikan gitu ya, jangan pakai person product moment dong, itu terlalu sederhana begitu ya. Nah, kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Pertama adalah ketika kita bicara penelitian psikologi, kita bicara tentang pengembangan keilmuan. Ketika kita mau menerbitkan sesuatu di dalam suatu jurnal, selalu visi kita itu adalah kita mau mengembangkan ilmu tersebut. Kita mau membuat suatu teori, entah teori baru atau mau mengembangkan teori yang sudah ada. Berarti kan ada aspek generalisasi di sana. Ada aspek penelitian saya tidak cuma pada sampel penelitian saya, tapi harus bisa dibawa ke aspek yang lebih luas. Nah, kalau kita cuma hanya pada deskriptif saja, min-nya kelompok A lebih besar daripada min-nya kelompok B, gitu. Berarti itu hanya berhenti pada deskripsi saja, tidak bisa digeneralisasikan. Nah, tetapi ketika kita kemudian menggunakan regresi itu punya sifat yang prediktif. Ketika kita menggunakan structural equation model, kita building suatu teori tersebut. Nah, oleh karena itu penelitian kita tidak cuma berhenti pada sampel itu saja, tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu tersebut. Nah, ini kalau dijelaskan lebih detail lagi tentu berkaitan dengan kalau di penelitian kuantitatif itu bicara tentang sample representation, bicara tentang generalisasi. Kalau kita bicara penelitian kualitatif, kita bicara tentang dependability hasil penelitian, begitu. Nah, oleh itu mengapa sih paling mudah saya minta itu kita bicara analisis datanya kalau bisa jangan cuman yang sederhana, cuman person product moment, minimal regresi. Bahkan tadi saya sampaikan regresi saja itu kita sudah ketinggalan langkah loh ini. Gitu. Jangan sampai kita diskon lagi. Apakah deskripsi itu penting? Deskripsi itu perlu sekali. Terutama kalau sifat penelitian kita itu adalah sifatnya demografis. Kalau pernah berkenalan dengan Pak Turo dari UI, gitu ya, itu bisa dapat ceritaan banyak banget gitu ya, bahwa data deskriptif itu sangat bermanfaat sekali, gitu ya. Tapi sampelnya yang dipakai oleh Pak Turo itu juga sampel-sampel raksasa, gitu ya. N partisipannya tuh bisa sampai 10.000 misalnya. Skalanya nasional. Otomatis datanya dia bisa berbicara tentang nasional, begitu. Itu satu. Yang kedua, kemudian kita bicara tentang penelitian R&D. Nah, ini juga menjadi suatu ganjalan besar bagi kami, gitu ya, ketika kita bicara tentang penelitian R&D. Penelitian R&D ini banyak dilakukan di pendidikan. Buku-buku pendidikan itu rata-rata menggunakan yang sifatnya R&D. Ini agak-agak mirip dengan penelitian tindakan kelas, begitu, yang sifatnya research and development ini. Nah, ketika mau dibawa ke jurnal psikologi, kemudian ini menjadi pengelola jurnalnya jadi bingung karena kekasannya penelitian tindakan kelas ini tidak memenuhi kriteria penelitian-penelitian psikologi yang umumnya bicara tentang itu tadi ya, generalisasi, sample size, statistical power, effect size gitu. Itu semua tidak banyak dibicarakan di penelitian R&D tadi, begitu. Nah, tahun lalu kami menerbitkan satu artikel tentang R&D yang kemudian kami gawangi secara khusus, yaitu Pak Fahmi dari UNJ kalau nggak salah, gitu ya. Kami berusaha membantu supaya artikel yang sifatnya R&D ini juga memiliki sifat-sifat empiris umumnya pada penelitian psikologi. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang punya penelitian yang R&D, bagaimana ya kemudian? Saya bilang lakukan penelitian yang R&D itu, karena ini kelihatannya sejalan dengan permintaan pemerintah. Pemerintah minta penelitian itu zaman sekarang harus menjawab suatu permasalahan kontekstual di lapangan. Lakukan. Nah, kemudian terus gimana dong nanti kalau R&D ini tidak bisa diterbitkan di jurnal yang bereputasi nasional, gitu ya. Nah, saya kira dengan adanya tadi, begitu ya, checklist yang tadi, materi yang saya sampaikan, lakukanlah penelitian R&D, tapi pengukurannya mengikuti ya instrumennya dijelaskan dengan baik.
analisisnya dilakukan dengan rapi, gitu ya, Mbak. Seringkali penelitian R&D itu tidak pakai pengujian hipotesis, itu yang saya temui. Nah, itu yang saya bantu kemudian waktu itu supaya penulisnya mengolah data supaya ada pengujian hipotesis, supaya ada elemen empirik yang kemudian bisa ditampilkan, begitu. Nah, semoga itu menjawab pertanyaan Ibu tentang kalau penelitian R&D, lakukan Bu, jangan khawatir, tapi juga penuhi checklist minimal yang tadi ada, yang tadi kami sampaikan itu. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Soalnya saya mengembangkan sedang riset pengembangan instrumen psikologis justru. Oke. Kalau risetnya ini pengembangan instrumen psikologi, justru jangan dilabelin R&D, Bu. Sayang banget gitu. Tapi labelin penelitian empirik psikologi beneran gitu. Dan pikirkan itu untuk hak cipta. Kalau itu masuk ke HAKI, berguna untuk akreditasi prodi, akreditasi fakultas gitu ya. Dan itu bisa kalau hasilnya sudah dihakikan, cuman saya lagi berpikir itu bagaimana itu bisa dipublikasikan gitu sih hasil itu. Oke. Kalau misalnya saya boleh bercerita juga, semoga ini juga menjadi standar yang dipakai oleh Pak Gugum Gumelar di jurnal pengukuran dan penelitian psikologi gitu ya. Saya tidak tahu kalau di UNJ kurikulum psikometrikanya seperti apa. Nah, tetapi sekarang ini kita harusnya mengacu ke standarnya AERA yang tahun 99 dan tahun 2004. Jadi kalau kita bicara pengukuran instrumen validasi itu ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, 5 komponen itu mulai dari konten, proses respon, struktur internal itu harus dipakai semua. Pastikan 5 komponen itu ada kalau untuk instrumen pengembangan instrumen. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Mbak Edwin. Terima kasih Bu Kartina. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Mangga persilakan Bapak Ibu. Dari saya boleh Pak Herdian? Mangga silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Pak Edwin untuk materinya luar biasa banget, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita membimbing skripsi, kemudian menulis jurnal itu sendiri ya. Yang jadi pertanyaan dengan oleh saya adalah ada bagian judul. Tadi kan judulnya harus dibuat catchy ya. Selama ini kan kita sangat berpatokan bahwa kita harus membuat judul itu seperti tadi yang sudah digambarkan lah konvensional gitu kan, ada hubungan, ada pengaruh, ada peran gitu antara IC dengan DV gitu. Agar judulnya tetap catchy tapi tidak menghilangkan esensi dari penelitian itu sendiri, unsur apa saja yang harus tetap ada di dalam judul tersebut kan? Kalau misalnya konvensional nih hubungan misalnya self esteem dengan misalnya self compassion, itu kan berarti menggambarkan IVDC-nya itu tetap ada gitu, sehingga orang sudah tahu oh ini analisis apa gitu. Nah, untuk membuat judul ini tetap catchy tapi tidak menghilangkan esensi yang harus ada di dalam judul itu seperti apa, Mas Edwin? Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan yang bagus, sekaligus susah banget mau dijawab dengan sangat baik begitu ya. Nah, tapi biasanya strategi saya itu adalah saya akan menawarkan kepada penulis. Biasanya saya bilang, ini penelitianmu bagus, boleh nggak judulnya diubah supaya menjadi lebih ada unsur catchy-nya begitu ya. Yang saya tawarkan adalah pakai titik 2. Ya. Jadi biasanya misalnya tadi gitu ya, fantastic yeast and where to find them. Titik 2. Nah, setelah titik 2 itu kita bisa buat judul yang lebih konvensional di sana, gitu ya, bahwa misalnya peran dukungan sosial meningkatkan resiliensi mahasiswa. Nah, setelah titik 2 itu judul yang serius di sana, yang informatif, yang menceritakan hubungan antar variabelnya di sana. Nah, yang catchy, yang mengundang pembaca untuk tertarik, yang kadang-kadang tidak formal, yang kadang-kadang terasa provokatif, itu boleh ditaruh di depan, begitu, di depannya titik 2. Paham ya maksudnya ya, Bu Santi ya? Iya. Jadi yang tidak formal, yang kreatif, yang menarik itu taruh di depan, singkat gitu ya, titik 2. Nah, di belakangnya titik 2 itu baru yang kemudian
yang formal, konvensional, dan informatif tadi. Begitu. Nasional, internasional sama nggak Mas standarnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya pernah menjadi editor, kemudian penulisnya punya judul yang sangat catchy, gitu ya. Kemudian saya bawa ke reviewer, reviewernya bilang judulnya tidak formal. Terus kemudian saya bilang nasihat reviewer tidak perlu dipenuhi karena menurut editor judulnya ini bagus, catchy itu tadi gitu. Saya kira itu benar-benar akan sangat kembali berhubungan ke style dari editor gitu ya. Kalau saya bilang jangan pernah takut, buatlah judul yang menarik karena yang menarik itu yang akan mengundang minat dari si editor tadi. Saya ambil contoh presentasi saya hari ini menggunakan judul mengambil contoh dari penelitian di bidang microbiology. Orang psikologi ngambil contoh dari microbiology. Karena apa? Karena judulnya menarik. Judul menarik, exposure akan sangat meningkat. Itu nanti akan mempengaruhi banget kan citasi kita, jumlah artikel di view, high index kita, segala macam. Jadi jangan takut. Be brave, be bold, buat judul yang menarik. Begitu. Baik, siap. Terima kasih Mas Edwin. Ya. Terima kasih Mbak Santi atas pertanyaannya, Mas Edwin. Ya mungkin nanti semester depan kita bisa bikin artikel skripsi mahasiswa dengan variabel prokrastinasi dengan judul ada apa dengan prokrastinasi. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bagus, yang menarik gitu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa kita sudah banyak berdiskusi, belajar dari Mas Edwin hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Edwin dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin saya mau minta Mas Edwin untuk bikin closing statement. Terus mungkin boleh juga mengundang kami untuk bisa publish di Anima, tips and trick Anima Sinta 2. Silakan Mas Edwin. Closing statement-nya saya kira tadi yang seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian gitu bahwa terutama ke Bu Santi tadi ya, bahwa harus berani membuat judulnya gitu ya. Itu artinya juga harus berani dalam menulis gitu. Jangan kemudian kita tidak memiliki kepercayaan diri ketika kita menulis. Jadilah penutur cerita yang baik. Jangan bayangkan artikel yang kita tulis ini sebagai tulisan ilmiah yang rumit sekali sehingga tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tapi anggap aja kita mau menuliskan suatu cerita, buat suatu cerita yang menarik, komprehensif dari awal hingga akhir. Anima untuk 2021, untuk 361, 362 itu rasanya sudah lumayan full. Nah, tapi 371, 372 kami menunggu Bapak Ibu kalau misalnya mau mengirimkan, tentu kami akan sangat bahagia sekali. Kalau misalnya ragu-ragu nih, boleh hubungi saya dulu, misalnya tanya-tanya pendapat kira-kira dari artikel ini apa nih yang perlu dikembangkan, silakan monggo. Kami akan sangat terbuka untuk itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Edwin. Bapak Ibu mohon izin kita berikan aplaus untuk Mas Edwin. Ya, terima kasih banyak Mas Edwin. Ya. Atas nama semua sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan acara ke Ibu Santi sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herdian, Mas Edwin. Sebelum kita sebelum acara dilanjutkan, Pak Edwin mohon izin kita ada sesi foto bersama dulu dengan Bapak Ibu dosen. Silakan Bapak Ibu dosen yang lain boleh menyalakan kameranya. Kita abadikan dulu momen penting KMSIK 3 ini. Mari. Pak Edwin boleh Pak jika dinyalakan kameranya Pak? Sedang saya lakukan. Coba. Baik. Kelihatankah? Oke. Okay. Belum terlihat Pak. Oke, Pak. Baik. 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 Baik.
Wah, belum. Masih gelap, iya betul. Nah, sudah terlihat sekarang. Bu Erdita Zakia dan Bu Irma, boleh bergabung kameranya kah? Oke, tidak apa-apa ya. Bapak Ibu kita foto dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sudahkah? Sudah terlihat. Ya. Baik, oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Dokumentasinya sudah. Baik, Bapak Edwin, terima kasih sekali lagi atas materinya yang sangat menarik dan sangat aplikatif untuk kehidupan kita sebagai peneliti dan para dosen. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa sharing-sharing lagi bersama kami. Terima kasih sekali lagi atas nama Fakultas Psikologi telah hadir di Fakultas Pendidikan Psikologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.